Shalom, puji Tuhan di hari terakhir kita masih bisa beribadah melalui hari-hari yang bagi orang mungkin ini adalah berkat, dipenuhi dengan berkat, bagi orang lain mungkin tahun yang dipenuhi dengan masalah demi masalah. Tetapi pada akhirnya kita juga semua bersama bisa mengakui bahwa karena Tuhan kita semua bisa melaluinya. Dan kita akan menutup tahun ini dengan penuh dengan sukacita. Dan mempersiapkan tahun depan. Dan saya percaya tahun depan ketika orang-orang mengatakan tahun kegelapan, saya ditegur oleh Tuhan dengan berkata begini, kamu salah memandangnya. Mau tahun depan, mau kapanpun juga, aku adalah terang dan aku ada di dalammu. Engkau adalah terang dan kegelapan tidak akan pernah bisa menguasainya. Jadi kiranya firman yang kita pegang bukan kata-kata kebanyakan orang. Mari kita akan melihat Mazmur pasal 92. Mazmur 92. Mulai ayat yang pertama. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus. Dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Kita berhenti sampai sini dulu, ini bagian pertama. Dikatakan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Nah, bukankah ini cocok bagi kita di akhir tahun ini? Kita menyanyikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengapa bersyukur? Karena menyadari bahwa Tuhan banyak berkarya, banyak menolong, banyak memberkati hidup kita. Ya. Dan bukan hanya sekedar bersyukur tetapi menyanyikannya dikatakan. Bukan hanya menyanyikan ucapan syukur kita juga tetapi kita menyanyikan mazmur. Mazmur itu menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukan hanya bersyukur tetapi nyanyian kita berisi tentang pengakuan akan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu betapa luar biasanya ayat ini, bahkan dikatakan ayat ini juga bukan kebetulan, saya percaya ini untuk kita, dikatakan untuk hari Sabat. Ya, dan kebetulan juga ini hari Sabat. Ya. Dan kita melihat di sini dikatakan bahwa mengapa kita menyanyi? Mengapa kita juga harus bermazmur? Di sini dikatakan ada tujuannya untuk memberitakan kasih setia Tuhan. Untuk memberitakan kasih setia Tuhan. Untuk memberitakan kesetiaan Tuhan. Bahwa sebenarnya setiap hari kita harus bersyukur, kita itu harus menyanyi. Bahkan kalau kita perhatikan bahwa dari hari ke hari pada akhirnya kita itu sampai di akhir tahun ini. Bayangkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, setiap hari dari hari ke hari ada nyanyian, ada ucapan syukur. Dan kalau ini kita jalankan, bukankah kita akan selalu hidup dalam kesehatan ilahi? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya.
Dan kita lihat di sini untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Bahwa ini berbicara sepanjang hari. Dan kalau ini terjadi setiap hari sampai akhir tahun ini. Bukankah bayangkan hidup kita adalah hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan hati yang gembira, buktinya kita menyanyi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Di waktu pagi kita menerima, kita menyadari, kita menyanyikan kasih Tuhan. Setiap pagi kita itu menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan. Sehingga kalau setiap pagi saja di pagi hari kita sudah menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan, maka dengan modal kesadaran dikasihi Tuhan ini kita akan berani, kita akan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dan kita berani menerima berkat Tuhan. Banyak orang sebenarnya percaya loh bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tetapi mereka tidak berani menerima berkat itu karena merasa tidak layak. Tetapi bayangkan kalau kita mempunyai kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya. Bayangkan seorang anak yang tahu bahwa dirinya sangat dikasihi oleh orang tuanya. Anak-anak itu tidak akan pernah sungkan meminta apapun juga kepada orang tuanya. Dan mereka penuh kepercayaan bahwa permintaan mereka itu akan diberikan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena sadar bahwa dia dikasihi. Nah, sebagai orang Kristen pun kita seharusnya mempunyai kesadaran bahkan setiap pagi dikatakan. Setiap pagi kita harus sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Baru kita akan siap menerima berkat-berkat Tuhan, baru kita akan mampu menerima berkat-berkat Tuhan sepanjang hari itu. Dengan demikian, di waktu malam dikatakan kita punya kesadaran kembali. Dan kesetiaanmu di waktu malam. Pada waktu malam kita menyadari bahwa sudah sepanjang hari ini Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Tuhan melindungi kita. Ini berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Sangat berbahaya kalau orang-orang Kristen itu tidak menyadari bahwa dirinya dikasihi Tuhan sejak bangun tidur. Dan dirinya tidak menyadari bahwa Tuhan itu dari pagi sampai malam. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dan sebagainya yang baik. Itu berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Dan kalau saya sederhanakan, saya selalu katakan begini. Bukan hanya berdoa 1 jam setiap hari, kemudian melupakan Tuhan setelah berdoa, baru ingat pada waktu malam. Tidak. Bahwa ketika berbicara tentang kesetiaan Tuhan sepanjang hari, maka dari pihak kita juga berbicara tentang kesadaran bahwa Tuhan itu menyertai kita. Saya selalu berbicara tentang keterhubungan kita dengan Tuhan. Ya. Bukan hanya pagi waktu doa terhubung dengan Tuhan, kemudian putus, malam nyambung lagi. Bukan. Tetapi keterhubungan kita dari pagi sampai malam. Dari malam sampai pagi juga. Ya. Dan kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menyadari diri kita dikasih Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan setia pada kita. Saya percaya menghadapi apapun juga. Kita akan menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Kembali saya tekankan begini, ingat
firman Tuhan teguh, firman Tuhan tidak pernah berubah. Oleh karena itu, kita mau berpegang pada apa? Di tahun 2023. Apakah kita akan berpegang pada perkataan ahli ekonomi yang selalu berubah? Bahkan apakah kita mau berpegang pada perkataan ahli kesehatan? Bahkan ahli kesehatan pun selalu berubah perkataannya. Kalau tidak percaya, dulu banyak orang mengatakan, banyak dokter bahkan ahli kesehatan mengatakan manusia sehari itu hanya butuh vitamin C itu ya 60 miligram. Kemudian berubah lagi. Manusia membutuhkan 120 miligram. Berubah lagi. Wah, itu tidak benar. Tidak bisa untuk pilek itu tidak bisa. Ya, 500 miligram. Masih tidak mempan lagi 1000 miligram. Setelah 1000 miligram, kalau 1000 nanti kena ginjal. Ya. Nah, Anda mau ikut yang mana? Selalu berubah, tetapi saya tekankan, orang yang hidup di dalam firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau firman Tuhan sudah menolong kita menjadi pelita bagi kita sampai saat ini, maka selanjutnya pun firman Tuhan tetap akan menjadi penolong, menjadi pelita bagi hidup kita. Ya. Ayat yang keempat, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Nah, rupanya ini untuk para pemain musik juga. Jangan sampai yang tidak bisa main musik, main gitar walaupun sendirian. Itu akan mengacaukan pikiran para malaikat yang mendengarnya. Ya. Tapi saya punya cara, saya kalau berdoa seringkali saya setel lagu rohani. Ya. Tapi kalau saya baca Alkitab, saya dengar lagu rohani yang bahasa Inggris. Nah. Kenapa? Kalau baca Alkitab jangan dengarkan lagu rohani yang bahasa Indonesia. Anda akan bingung antara baca Alkitab dengan mendengarkan sambil nyanyi nanti. Ya, tidak ada yang masuk jadinya. Karena otaknya satu, yang mau dimasukkan langsung dua. Ya. Jadi, tapi bagi yang bahasa Inggris jangan dengarkan yang bahasa Inggris juga ya. Maksud saya yang penting itu atmosfer itu terjaga. Itu akan membuat kita mudah untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ya. Ayat yang kelima, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Lihat di sini bahwa bukankah Tuhan itu selalu berkarya dalam hidup kita? Dan setiap pekerjaan Tuhan itu mempunyai satu tujuan. Yaitu kita bersukacita. Dikatakan sebab telah kau buat. Tuhan yang membuat aku bersukacita. Dengan apa? Dengan pekerjaan Tuhan. Ya. Yesus berkata begini. Mintalah di dalam namaku, Bapa akan memberikannya supaya penuhlah sukacitamu. Bahwa ketika kita meminta, maka Bapa akan berkarya supaya dengan satu tujuan kita akan penuh dengan sukacita. Ternyata berkat Tuhan, karya Tuhan, perlindungan Tuhan. Tujuannya selain bersukacita, bukankah pada akhirnya kita melihat rentetannya, hati yang gembira adalah obatnya manjur. Bahwa Tuhan ingin kita itu berbahagia. Tuhan ingin melihat kita hidup dalam kesehatan. Banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya jawaban-jawaban doa dari Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saya tekankan, ayo jangan percaya
Sekalipun itu hamba Tuhan yang sangat terkenal, kalau mereka mengajarkan, jawaban Tuhan ada 3 jawaban doa. Ya, tidak, dan tunggu. Jangan. Karena Anda tidak akan berbahagia dengan penolakan doa dari Anda. Kalau doa kita tidak dijawab Tuhan, sudahlah, tidak usah munafik. Kita tidak akan berbahagia. Kita akan berbahagia, kita akan bersuka cita ketika Tuhan menjawab doa kita. Dan sukacita itu adalah unsur yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Sebab telah kau buat, Tuhan telah membuat aku bersuka cita dengan pekerjaan Tuhan. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Bayangkan setiap jam atau setiap setengah jam kita diberkati, kita menyadari perbuatan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Hati kita dipenuhi dengan sukacita. Ya. Jangan selalu berpikir, jangan dengarkan suara setan yang mengatakan, sedikit-sedikit doa, hanya masalah kecil doa, bikin repot Tuhan. Saya mau katakan itu suara setan. Jangan didengarkan. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk. Tuhan tidak pernah mengentengkan apa yang kita pohonkan kepadanya. Tuhan senang mendengar kita meminta apapun juga. Mau yang kecil, setengah besar, dan yang besar dan yang sangat besar. Ya, Tuhan senang. Oleh karena itu, banyaklah berdoa, banyaklah meminta. Dan kemudian kita mendengar juga kemudian setelah asik-asik meminta dijawab oleh Tuhan. Maka setan juga tidak senang lagi. Dan mengatakan orang dewasa itu tidak minta-minta. Tanda kedewasaan rohani doanya dengan ucapan syukur. Tidak minta. Saya mau katakan. Kalau engkau berdoa dan tidak pernah merasakan dan tidak pernah mengalami dijawab Tuhan. Maka itulah yang menandakan imanmu kecil, engkau belum dewasa. Semakin engkau dewasa, engkau meminta apapun yang kau minta, Tuhan beri. Itu yang menandakan kedewasaan iman. Buktinya, ketika jemaat sakit misalnya, bahkan ketika pendeta sakit, maka mereka akan datang kepada seseorang, apakah hamba Tuhan atau jemaat yang lain, yang kita yakini imannya kuat. Ya. Kalau kita tahu kehidupannya, doa-doanya tidak pernah dijawab oleh Tuhan, tidak ada yang mau datang ke orang yang seperti itu. Oleh karena itu saya tekankan kembali, jangan dengarkan ajaran setan yang mengatakan bahwa orang yang suka meminta-minta itu adalah masih anak kecil. Orang yang dewasa tidak meminta. Loh, berarti Tuhan Yesus inginkan kita seperti anak kecil terus dong. Hati iya, tetapi sikap tidak. Bahwa sikap meminta kepada Tuhan justru menandakan bahwa kita sudah dewasa. Kalau tidak dewasa, bahwa kalau kita merasa mampu, tidak usah doa. Ngerepoti Tuhan. Nih saya sudah dewasa, kita sudah mampu, kita bisa usaha sendiri. Apa itu yang disebut dengan dewasa? Oh tidak. Semakin kita sering meminta kepada Tuhan, saya mau tekankan, Tuhan senang kepada kita. Ya. Nah, mari kita lihat kembali ayat yang ke-6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ayat yang ke-7-nya itu sangat mengagetkan. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dikatakan. Tidak mengetahui apa?
tidak mengetahui pekerjaan Tuhan dan tidak mengetahui rancangan Tuhan. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal tersebut. Wow, itu luar biasa. Bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, dalam setiap pekerjaan yang Tuhan lakukan, itu ada tujuannya. Ya. Setiap kita mengalami pekerjaan besar dalam hidup kita. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita mengetahui rancangan atau tujuan dari Tuhan melakukan pekerjaan yang besar, memberkati kehidupan kita, menolong kita, melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Apakah kita tahu tujuan Tuhan melakukan itu untuk kita? Banyak orang menerima pekerjaan Tuhan, tetapi kemudian justru jauh dari Tuhan. Justru ketika mereka menerima pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka, mereka kemudian berjalan sesuai dengan tujuan hidupnya masing-masing, bukan tujuan hidup Tuhan. Lihat Mazmur 105 ayat 44 dan 45 untuk lebih menjelaskan ini. Mazmur 105 ayat 44 dan 45. Ini perbuatan besar yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Diberikan Tuhan kepada mereka, kepada bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa, negeri-negeri bangsa-bangsa. Sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa. Ya. Nah, pemberian Tuhan, pekerjaan Tuhan yang besar ini untuk bangsa Israel punya tujuan. Tujuannya apa? Rancangan Tuhan apa sebenarnya? Agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Bahwa setelah kita menerima pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita, apakah kita tahu bahwa Tuhan mempunyai tujuan? Yaitu Tuhan ingin kita tetap setia. Tuhan ingin kita taat. Bahwa dengan berkat yang Tuhan berikan ini, Tuhan ingin kita itu setia kepadanya. Di dalam Petrus terus mengatakan begini, bahwa Tuhan berkati kita supaya kita menjadi berkat. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita menjadi saksi. Memberitakan keselamatan ini juga kepada orang lain supaya orang lain diselamatkan. Lihat di sini bahwa setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, pekerjaan yang besar, mujizat, berkat keuangan, semuanya itu ada tujuan Tuhan, ada rancangan Tuhan. Ya. Kalau sampai kita mengatakan aku disembuhkan Tuhan, tetapi setelah disembuhkan Tuhan kita semakin jauh dari Tuhan, berarti kita tidak sampai ke dalam rancangan yang Tuhan sudah tetapkan. Bahwa Tuhan menyembuhkan kita untuk, Tuhan memberkati kita dalam keuangan untuk, selalu ada tujuan. Ya. Sayangnya yang sering kita temukan adalah ketika orang-orang diberkati Tuhan, kalau mau jujur, hanya sedikit loh yang mereka mengetahui ini berkat Tuhan ada tujuannya. Ya. Seringkali mereka hanya berhenti berkat diterima dan kemudian setelah itu mereka berjalan menurut kehendaknya masing-masing, bukan kehendak Tuhan. Ya. Sehingga pada akhirnya kemudian dari pengalaman ini kemudian beberapa pendeta mempunyai doktrin yang baru. Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa lebih baik menderita. Karena kalau orang menderita itu akan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ini doktrinnya.
Doktrinnya bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan keadaan yang mereka pelajari, yang mereka lihat. Bahwa ketika orang Kristen diberkati Tuhan, bukannya semakin dekat dengan Tuhan, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Ketika orang Kristen semakin kaya, bukannya semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi menjadi semakin sombong. Ya. Nah, dari keadaan ini yang mereka lihat, kemudian mereka buat doktrin yang diajarkan. Padahal tidak seperti itu. Ya. Tuhan memberkati kita, Tuhan punya tujuan. Tanggung jawab kita adalah mengetahui tujuannya Tuhan memberkati kita itu untuk apa. Karena ini ada dalam rancangan Tuhan. Ya. Dan kebanyakan dari kita gagal di sini. Kita bisa menerima berkat, tetapi kita tidak sampai pada tujuan dari berkat itu diberikan dalam hidup kita. Bahkan bangsa Israel pun seperti itu. Lihat di sini dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan memberikan negeri dari bangsa-bangsa lain kepada orang Israel. Tujuannya supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Sayangnya bangsa Israel setelah diberkati, mereka kemudian menyembah berhala, tidak mengikuti ketetapan Tuhan. Banyak dari kita seperti itu juga. Ya. Tetapi saya menekankan bahwa ayo jangan jadikan pengalaman itu jadi doktrin kita. Tetap pelajari firman Tuhan, mengerti hati Tuhan, mengerti rancangan Tuhan, terima semua berkatnya, dan mengerti tujuan Tuhan memberkati kita itu untuk apa. Bahkan yang paling mudah kan, kadang orang-orang itu kan begini. Nanti kalau Tuhan memberkati saya akan nyumbang segini. Nah, kan? Nanti kalau Tuhan berikan pekerjaan yang mantap, gaji yang mantap, saya mau kasih perpuluhan. Ya kan? Kan seperti itu. Tetapi ketika Tuhan beri sungguh, lihat apa yang dijanjikannya tidak dilakukannya. Anda banyak, kalau mau jujur, Anda banyak melihat dan mengetahui kejadian yang seperti ini. Berapa banyak janji-janji yang disampaikan kepada Tuhan kalau Tuhan melakukan. Tetapi Tuhan itu adalah sang penguji hati. Tuhan dengan rela hati memberikan apa yang engkau nasarkan itu. Dan ternyata engkau tidak mampu melakukannya. Padahal ini kan mudah. Bahwa kita minta Tuhan bekerja dan kita yang menentukan sendiri tujuannya. Itu kan mudah kan? Ketika kita menerima berkat, ternyata tujuan yang kita tetapkan sendiri pun kita tidak lakukan. Apalagi kalau ini bukan tujuan kita, ini tujuan Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan menetapkan tujuan. Oleh karena itu tugas kita adalah mendekat kepada Tuhan, mempelajari rancangan-rancangan Tuhan, mengerti hati Tuhan, kenapa Dia melakukan ini kepada kita. Kita harus mengerti itu. Jangan hanya berhenti, puji Tuhan, Tuhan memberkati aku. Puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan aku. Jangan berhenti di sana. Ini yang disebut oleh pemazmur, merenungkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kadang kan kita, kan paling mudah kalau seseorang misalnya, yang kita kenal mungkin atau tidak terlalu akrab tiba-tiba menjadi baik dan melakukan sesuatu yang luar biasa, misalnya memberi berkat yang besar, kan kita kemudian merenungkan, kan kita bertanya-tanya, kenapa ya orang itu melakukan ini, memberkati saya seperti ini. Satu, mungkin kita mengatakan puji Tuhan, Tuhan baik. Kedua, kita bisa mengatakan, ada apa ya? Jangan-jangan ini pencucian uang. Loh kan bisa. Kan ini kan harus dipikirkan kan? Semuanya.
Harus dipikirkan. Nah, sehingga kemudian ketika kita sudah merenungkan itu semua, baru kita akan tahu tujuannya, pada akhirnya akan menemukan, oh ternyata pemberian ini punya tujuan. Tujuannya apa? Itu yang kita ketahui. Sama dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya bersyukur, tetapi harus mengetahui tujuan Tuhan menempatkan aku di gereja ini untuk apa. Tujuan Tuhan menempatkan aku di kota ini untuk apa. Tujuan Tuhan memberikan berkat lebih banyak dari biasanya untuk apa. Tujuan Tuhan menyelamatkan aku dari kecelakaan misalnya kan. Naik pesawat semuanya mati, hanya kita yang selamat. Kan kalau sudah seperti itu kita bertanya, tujuannya ini apa? Kan pasti ada tujuannya. Kalau udah ada tujuannya biarkan mati semua. Ya kan? Ada tujuannya. Nah, orang yang tidak pernah bertanya tujuannya apa? Orang yang tidak pernah merenungkan. Bahkan orang yang tidak tahu. Bahkan orang yang mengabaikan tujuan dari apa yang Tuhan kerjakan. Maka orang itu disebut orang bodoh. Kembali kepada Mazmur 92. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui. Lihat ketika Esther, kan seharusnya tidak mungkin orang Yahudi menjadi ratu dari Raja Babil. Kan tidak mungkin. Ketika Esther menjadi ratu, oh iya karena cantik, tidak. Bukan soal itu. Karena Tuhan punya tujuan. Sehingga ketika bangsa Yahudi di sana akan di Susan itu akan dimusnahkan. Maka pamannya kemudian Mordekai mengatakan, jangan enak-enakan kamu jadi ratu. Kamu berkecukupan, kamu senang. Kamu selamat, bangsamu akan mengalami kematian, akan dimusnahkan. Dan Mordekai katakan, jangan-jangan Tuhan menetapkan engkau menjadi ratu dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan bangsamu ini. Nah, pertanyaannya sekarang bagi kita. Kalau Tuhan memberkati kita sampai di akhir tahun ini. Kalau Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup kita sampai akhir tahun ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita masuk dalam rencana Tuhan? Atau kita bahkan tidak peduli pada rencana Tuhan? Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, ujilah dirimu sendiri. Apakah engkau tetap tegak di dalam iman? Apakah engkau yakin bahwa Kristus tetap tinggal di dalam hatimu? Bahwa menguji diri kita itu penting. Merenungkan firman Tuhan, merenungkan perbuatan Tuhan, dan menselaraskan hidup kita dengan rencana Tuhan itu sangat penting. Kenapa akhir tahun diadakan ibadah tutup tahun? Supaya ini loh, mengingat, merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan sepanjang tahun ini dalam hidup kita. Dan kemudian mengkoreksi diri kita. Apakah dengan apa yang Tuhan lakukan itu, kita kemudian masuk dalam rencana Tuhan, atau justru menjauh dari Tuhan. Apakah sepanjang tahun ini dengan semua pekerjaan Tuhan, itu membuat iman kita mendekat, semakin mengasihi Tuhan, atau justru membuat iman kita semakin jauh, bahkan iman kita hilang dalam hidup kita, dan hidup kita semakin berantakan. Ini waktunya kita koreksi. Ya.
Setelah itu diselesaikan di hadapan Tuhan, besok kita memulai dengan hidup yang baru. Sudah, kita gagal tahun ini. Ya enggak masalah, sudah. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan cukup untuk memaklumi kita, untuk melupakan kesalahan kita, untuk mengampuni kesalahan kita. Tahun depan, besok adalah sesuatu yang baru, hari yang baru. Jangan sampai tahun ini kita sudah gagal, tahun depan kita gagal lagi. Itu namanya keledai. Iya kan? Alkitab katakan, pelajari semua yang kita alami. Dan kemudian, jangan jatuh yang kedua kalinya. Ayat yang ketujuh dikatakan, orang bodoh tidak akan mengetahui. Dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Ya, orang bodoh tidak mengetahui. Orang bebal, bedanya orang bodoh dan orang bebal. Orang bodoh dikasih tahu mungkin 1 kali gagal. Kasih tahu 2 kali gagal. Ketiga kalinya mungkin kemudian berhasil ngerti. Tapi kalau orang bebal, pemberitahuan pengelajaran 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 1000 kali. Tidak nangkep, tidak melakukan. Itu bebal. Oleh karena itu di sini dikatakan orang bodoh tidak mengetahui. Ya. Orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Ya. Dari 2 hal ini saya tetap menganjurkan. Jangan pilih salah satunya. Ya, jangan. Apalagi dua-duanya. Jangan. Orang bodoh. Anda bayangkan setelah kita mengalami karya Tuhan. Ya. Dan kita tidak mengerti tujuannya untuk apa. Itu disebut orang bodoh. Dan kasih setia Tuhan itu tidak tergantung dengan kita. Seberapa baiknya kita. Kita diberkati melupakan Tuhan, Tuhan tetap berkati kita. Ya. Tidak peduli, kita tidak peduli dengan Tuhan, Tuhan tetap berkati kita. Buktinya Alkitab katakan matahari. Karena Anda berbuat jahat sekarang, besok matahari tetap Tuhan berikan kok. Ya. Bukankah itu kesetiaan Tuhan? Tetapi di sini dikatakan kalau sudah berkali-kali Tuhan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dan kita tetap tidak mengerti akan tujuan Tuhan. Maka kita disebut orang bebal. Padahal kita itu paling anti kalau disebut bodoh, apalagi bebal. Ya. Jadi pelajarilah firman Tuhan dengan benar sehingga kita mengerti hati Tuhan. Nah, ayat yang ke-8 di sini dikatakan, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, itu pun punya tujuan. Lihat di sini. Ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya. Ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Lihat kebenaran firman ini. Seringkali kita iri kepada orang-orang yang hidupnya tidak benar. Bahkan di sini dikatakan orang fasik. Ingat, ini berbicara tentang umat Tuhan. Orang fasik. Kalau sudah berbicara orang fasik itu umat Tuhan yang tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Seringkali orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu kelihatannya lebih diberkati. Ya. Sehingga kalau kita tidak mengerti firman Tuhan seperti tadi saya katakan, kemudian kita buat doktrin sendiri. Alah, untuk apa kamu sungguh-sungguh sama Tuhan? Orang sungguh-sungguh sama Tuhan nanti banyak masalah.
Lebih baik kan pokoknya ke gereja. Lihat tuh si A, si B hanya datang sebulan 1 kali. Tuh tidak pernah doa, bahkan makan pun tidak pernah doa. Kan? Iya kan? Ada apa ngasih persembahan tuh, yang tidak pernah ngasih persembahan aja semakin diberkati Tuhan. Tetapi saya mau katakan Anda jangan termakan dengan doktrin yang dibuat berdasarkan satu kejadian. Biarlah doktrin kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, berarti menjadi semakin baik, semakin bertambah, semakin kaya. Ialah tujuannya ternyata supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Loh, dipunahkan. Ya. Ada tujuannya. Jadi janganlah kita, ketika kita mengetahui firman Tuhan ini, ayo jangan niru yang seperti ini. Aku tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, apa nanti banyak masalah. Lebih baik aku tidak sungguh-sungguh, sudahlah yang penting ke gereja. Tapi nipu tetap nipu, ke gereja tapi dosa tetap jalan. Toh nanti semakin kaya, semakin kaya. Iya, itu bisa terjadi semakin kaya, tetapi tujuannya untuk dimusnahkan. Dan dimusnahkannya dikatakan untuk dipunahkan selama-lamanya. Kalau orang benar kan jatuh sampai 7 kali pun, orang benar itu akan bangkit lagi. Tetapi orang fasik beda, naik, tiba-tiba jatuh dan lenyap. Tidak pernah bangkit lagi. Itu perbedaannya. Oleh karena itu, di akhir zaman ini, supaya kita tidak disesatkan dengan doktrin-doktrin berdasarkan kejadian demi kejadian, doktrin yang dibentuk karena satu kejadian, supaya kita tidak disesatkan oleh doktrin-doktrin yang seperti itu, pelajari sungguh-sungguh firman Tuhan. Pelajari. Ya. Mengerti karya Tuhan dan tujuannya dalam hidup kita. Itu penting sekali. Ya. Ayat yang ke-10. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai beraikan. Ya. Bahwa ini yang Tuhan akan lakukan. Orang yang memusuhi, lebih gampangnya adalah orang yang tidak mau mentaati Tuhan akan binasa. Tuhan akan mencerai beraikan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, di sini dikatakan ayat yang ke-11. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Ya. Aku dituangi dengan minyak baru. Betapa pentingnya pengurapan itu. Betapa pentingnya pengurapan baru. Bahwa kerinduan Tuhan adalah mengurapi umatnya. Tujuannya apa? Pengurapan itu diibaratkan tanduk banteng dikatakan. Anda bisa bayangkan banteng yang bertanduk. Itu sepertinya sudah tidak ada musuhnya sudah. Ya. Tidak ada orang yang berani melawan banteng yang bertanduk. Ya. Mereka akan selalu menghindar. Mereka akan melarikan diri dari banteng yang bertanduk. Dan pengurapan itu seperti itu, minyak yang baru. Itu mengibaratkan kita itu seperti banteng yang bertanduk. Bahwa kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak ada musuh yang bisa bertahan di hadapan kita.
Itu yang disebut dengan pengurapan. Betapa perlunya setiap kita itu diurapi. Iya. Dan tidak cukup hanya pengurapan yang membuat kita merinding, atau bahkan tidak cukup pengurapan yang ada di dalam kita. Setiap orang percaya harus dipenuhi dengan dua macam pengurapan. Kalau Anda membacanya di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, bahwa sebenarnya pengurapan itu ada pengurapan yang di dalam. Ini akan membuat kita mengerti firman Tuhan, akan membuat kita itu bertumbuh di dalam buah-buah roh. Tetapi pengurapan yang di atas, yang di luar, yang di atas, itu selalu berhubungan dengan tugas pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu akan memberikan kita kuasa. Sehingga tidak cukup hanya dengan satu pengurapan, apakah yang di dalam saja atau di luar saja. Tetapi kita orang Kristen harus double porsi. Pengurapan yang di dalam dan pengurapan yang di atas kita. Sehingga karakter kita dibentuk seperti Kristus, tetapi pelayanan kita juga disertai dengan kuasa. Itu baru kehidupan kekristenan yang benar. Ayat yang ke-12, kalau kita sudah seperti itu, dikatakan, mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Kalau tidak salah, kalau tidak di kitab Amsal, di kitab Mazmur ya kan dikatakan bahwa kalau ada orang fasik ya yang melawan kita, ketika kita lewat mereka lenyap. Ketika kita lewat melewati mereka, mereka lenyap. Sama kok. Saya mau tekankan begini bahkan. Ketika kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, bahkan tidak perlu berteriak. Seringkali ketika orang yang dikuasai roh jahat dekat dengan kita, bahkan kita tidak perlu tangking saja, orang itu akan gelisah, orang itu akan menjauh dari kita. Atau lebih lagi, orang itu kemudian akan manifest. Baru kemudian kita akan layani. Saya sungguh menginginkan setiap jemaat di sini mempunyai pengalaman dengan dua macam pengurapan ini. Pengurapan yang di dalam dan pengurapan Tuhan yang di atas. Ya. Sangat penting. Saya diajar oleh Tuhan sebenarnya ketika bahwa saya memperhatikan beberapa hamba Tuhan ketika berdoa. Pendek tetapi kok manjur. Seringkali kalau kita doakan orang sakit, ya orang punya masalah. Kenapa sepertinya kita mengulang-ulang. Sebenarnya untuk mendatangkan keyakinan, menimbulkan iman dalam kita. Tetapi dan saya ditegur oleh Tuhan, engkau seringkali berdoa tetapi tanpa iman. Dan ketika saya diam Tuhan lanjutkan, buktinya engkau berdoa nama Yesus engkau ulang berapa kali. Ya, bayangkan kalau meterai ditempel sampai 5 di satu perjanjian. Berarti kan itu kan kita tidak percaya kan kekuatan meterai itu. Padahal kalau kita memang punya iman, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Tinggalkan waktu itu mau sembuh atau enggak. Anda punya iman. Sebentar lagi orang itu akan sembuh. Ya. Dan seperti yang saya saksikan waktu Natal. Bahwa 3 hari mungkin sebelum Natal saya bertemu dengan ketika istri saya membeli ayam. Dan orang yang jual ayam itu kakinya diikat. Ya, dan dia katakan kaki saya sakit, kaki saya ini mungkin saya kena asam urat dan kemudian dibuka, ternyata kakinya tidak bengkak. Saya katakan, alah bukan asam urat lah itu,
Bukan, saya katakan. Itu paling disantet orang. Oh iya ya mungkin. Memang banyak bunga-bunga yang ditaburkan. Dan kemudian saya katakan, mau didoakan. Dan dia mau. Istri saya tanya, di mana mau didoakan? Ya di sini, saya bilang. Dan kemudian saya dengan suara yang pokoknya terdengar, saya tumpang tangan ke bahunya dan saya berdoa mengusir roh santet. Dan kemudian istri saya katakan, coba berdiri, coba rasakan. Dan dia berdiri, dia rasakan. Loh iya, tidak ada ya, tidak ada rasa sakit. Dan ibu itu disembuhkan. Dan di sana saya dapat pelajaran sungguh bahwa doa tidak perlu diulang-ulang. Yakinlah bahwa ketika engkau berdoa, satu kali doa, satu kali nama Yesus, itu akan mendatangkan mujizat, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan jawaban Tuhan. Tidak perlu diulang-ulang untuk membangkitkan. Saya mau katakan sebenarnya doa yang diulang-ulang itu sebenarnya untuk membangkitkan iman kita sendiri. Berarti kita berdoa tanpa iman dong. Ya. Yuk kita lanjutkan. Ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bukankah sangat penting kita itu beribadah? Ya. Dan di sini dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bahwa ibadah ini menentukan apakah kita akan berhasil, apakah kita akan berbuah atau tidak. Di sini ketika berbicara tentang bertunas, di sini juga dibicarakan tentang ditanam di bait Tuhan, bertunasnya juga di pelataran bait Tuhan. Jangan remehkan ibadah. Jangan. Orang yang beribadah dikatakan orang benar. Karena ibadah itu akan membentuk kita menjadi orang benar. Akan bertunas di sini dikatakan seperti pohon kurma. Berbicara apa pohon kurma? Banyak. Akan tumbuh subur seperti pohon aras. Berbicara apa tentang pohon aras? Berbicara tentang pohon yang kuat, kayu yang kuat. Jadi bukan hanya banyak tetapi kuat, kokoh. Bukan hanya kokoh tetapi juga banyak. Apa gunanya banyak? Apa gunanya menjadi sangat kaya tetapi hanya sekejap? Apa gunanya? Apa gunanya menjadi kuat tetapi tidak berbuah? Ya. Enggak Pak Yusak, saya setia sudah berapa tahun. Bahkan Pak Yusak belum lahir pun saya sudah ikut Tuhan, saya setia. Tapi pertanyaannya berbuah apa enggak? Nah. Ada lagi yang baru jadi orang Kristen. Wah dipercaya ini, wah pelayanannya luar biasa. Tiba-tiba lenyap. Apa gunanya juga? Rencana Tuhan adalah engkau ditanam di bait Tuhan. Engkau beribadah, engkau dibangun, engkau disirami, engkau ditanam, engkau disirami. Dikatakan. Dan Tuhan memberikan pertumbuhan. Ketika Tuhan memberikan pertumbuhan, buahmu akan lebat, pohonmu akan sangat kokoh. Ya. Sehingga ini nantinya yang akan terjadi. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Ya, ingat gemuk bukan kolesterol. Gemuk segar. Ya, kenapa? Karena ekonominya sudah mapan. Ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Tidak ada kata pensiun loh. Ya.
Bagi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan mengatakan saya mau pensiun, apalagi yang pelayanan. Saya sudah tua. Ya, sekarang kan banyak gereja semua WL-nya yang muda-muda, yang tua-tua sudah. Jangan, pemasaran itu, ilmu pemasaran tidak masuk kalau sudah tua. Tetapi saya mau tekankan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Bahwa pada akhirnya pelayanan bukan sekedar menarik dari penampilan dan keahlian. Tetapi berdasarkan aliran sungai yang mengalir dari dalam hati kita. Smith Wigglesworth seorang yang tidak pandai bernyanyi. Orang yang tidak terpelajar. Tetapi di satu kapal pesiar, dia minta izin untuk bernyanyi. Dan ketika dia menyanyi, semua orang di kapal itu tersungkur. Mereka bertobat. Sidang jemaat, kalau ini bisa terjadi di zaman dulu, Tuhan kita tidak berubah. Itu pun tetap bisa terjadi di zaman kita dan melalui kita. Ingat, jangan pernah mengatakan sudah tua, pensiun. Karena ketika engkau mengatakan aku sudah tua, aku pensiun. Sebentar lagi engkau akan pikun. Sebentar lagi engkau akan menjadi lemah. Kelihatannya anak-anak baik ya mengatakan sudah papi mami sudah tua jangan kerja. Sebenarnya perkataan itu sedang mencelakakan orang tuanya. Memperlemah orang tuanya. Membuat orang tuanya cepat mati, cepat pikun. Kenapa? Jangan kerja, jangan kerja. Justru ketika kita bergerak, ketika kita bekerja, otot-otot kita. Ingat ketika otot-otot kita terlatih karena bergerak. Maka otot-otot ini juga akan menopang otak daya kerja otak kita. Jangan salah dengan belas kasihan yang salah. Saya mau katakan. Anda harus mengerti kebenaran. Anda harus mengerti. Jadi biarkan. Selama bisa bergerak memang harus bergerak kan. Nanti kalau sudah tidak bisa bergerak baru ingin bergerak kan repot. Ya. Kalau sudah bisa bergerak suruh jangan bergerak. Kalau tidak bergerak disuruh bergerak kan repot. Ya. Waktu sehat suruh jangan makan banyak-banyak. Waktu sakit disuruh makan yang banyak. Repot. Padahal menurut dokter memang waktu sakit itu memang sebaiknya. Karena pahit tujuannya apa? Supaya tubuh kita, organ kita ini sementara istirahat. Pentingnya pengetahuan. Ya. Nah, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Berbuah. Ingat, jangan pensiun sebelum kematian yang kita alami. Jangan pensiun. Menjadi gemuk dan segar. Saya tidak bahas gemuknya. Karena sekarang semuanya ingin langsing padat. Ya. Jadi saya bahas segar. Ya. Jadi sidang jemaat bahwa ingat bahwa Tuhan tidak menjanjikan ketika kita sudah tua kita akan sakit-sakitan. Jangan menganggap wajar kalau sudah tua harus sakit, kemudian setelah sakit mati. Tidak. Alkitab mengatakan keinginan Tuhan kalau kita hidup benar. Dikatakan bahwa pada masa tua pun mereka akan menjadi gemuk dan segar. Ya, segar untuk memberitakan. Nah kembali tujuannya Tuhan menjaga kita sampai tua. Tujuannya Tuhan tetap membuat kita aktif berbuah sampai tua. Tidak sakit-sakitan. Tujuannya untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Tuhan tidak tergantung dengan keadaan. Tuhan tergantung dan menopang segala sesuatunya dengan firman. Bayangkan kalau bumi dan seluruh antariksa ini, ya Alkitab katakan ditopang oleh firman Tuhan. Masa untuk menopang kesehatan kita saja firman ini tidak mampu? Ya.
bumi yang begitu ruwetnya dengan antariksa, dengan galaksinya segala macam. Bisa ditopang kok. Itu kalau tidak ada firman, itu semuanya berbenturan. Tetapi ditopang oleh firman Tuhan. Sehingga ada hingga saat ini. Apalagi kesehatan kita. Mudah bagi Tuhan tetap membuat kita sehat sampai tua dan sampai mati. Ya, kita mati dalam keadaan tubuh yang sehat. Bahwa ia gunung batuku. Gunung batu berbicara tentang tempat perlindungan. Gunung batu berbicara tempat yang tidak tergoyahkan. Gunung batu berbicara tentang kemenangan. Ya, zaman dulu siapa yang ada di atas itu pasti menang kalau perang. Ya, tinggal jatuhkan aja batu-batu dari atas kan. Jadi gunung batu berbicara tentang kemenangan dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya bahwa Tuhan pasti akan menepati firman-Nya. Dengan keyakinan ini, dengan firman ini, kita siap memasuki tahun 2023. Bahwa sepanjang tahun ini firman Tuhan bisa dipercaya. Dan dengan pengalaman ini juga kita akan masuk tahun 2023. Orang mengatakan tahun kegelapan, ahli ekonomi mengatakan tahun kegelapan, para pemimpin mengatakan tahun kegelapan, firman Tuhan mengatakan engkau adalah terang. Ya, engkau adalah terang. Dan terang tidak pernah bisa dikuasai oleh kegelapan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa kita adalah terang dan kegelapan tidak bisa menguasai terang. Mari kita berdoa.